pasiennya kita lihat dia pasien hipomagnesemia. Hipomagnesemia adalah kadar apa? Magnesium kurang. Tadi ada yang jawab hiper. Jadi jadi ingat ya, kalau hiper itu lebih, hipo itu kurang. Jadi kalau pertanyaannya di bawah, jawabannya mungkin hiper. Seperti ya, gitu. Dia pasiennya preeklamsia atau eklamsia atau hipomagnesemia. Kalau preeklamsia indikatornya apa? Yang pertama tekanan darah, terus ada dua proteinuria. Ya. Proteinnya dilihat dari mana? Hasil laboratorium. Nggak boleh jangan awal-awal. Ini ketoknya tipis, dilihat kok ketoknya keruh, ketoknya enggak. Ya. Kemudian apa lagi? Karena darah tinggi, proteinnya terus apa lagi? Apa itu namanya pas? Nafas jadi tak berapa? Kurang dari 16. Oke, paham ya? Jadi kalau pasiennya ini nanti apa? Datang kita harus lihat dulu dia pasien. Kita anggap preeklamsia saja ya pasiennya ya. Oke. Yang pertama yang harus kita ketahui, yang pertama kita cek alat dulu di sini. Oh ini aja ya. Kita cek alat dulu. Ada infuset, ada infuset. Ada. Ini ada buset, kemudian di sini ada speknya 20 cc. Dalam speknya 20 cc. Kateter nanti untuk dipasang di sini, terpasang ya. Itu ada lambangnya nggak? Nggak ada. Oke, kita bisa dibantu pasang. Kantongnya di bawah saya. Cewek sama aja. Cepat ya. Kemudian ada refleks gambar, ini namanya refleks gambar ya. Refleks gambar seperti ini. Ini ya refleks gambar. Kemudian ada bingkok atau swab. Kalau swab mana kalau swab? Oh itu ya. Oke, dan scoop ini. Setelah handphone kemudian cek juga cairannya RLS ya, bisa itu apa? RL juga apa? RL atau RLS. Waterfall indexnya itu ini ya, buat BPS. Kemudian lignocain, ada lignocain. Jadi rawulah kali lagi. Atau kalsium glukonat nggak ada ya. Bisa aja ya, kira hasil lain ada pembunuhan ya. Kemudian pengaman dada, oke, ada ya bu. Ada datang turun pasang ya. Oke, kita mulai yang pertama. Kok gitu ya? Yang pertama itu aku membuat kan nggak buat. Yang lama ini karena di sini itu sudah tak buat dosisnya ini sih ya. Kita tak siapkan aja ya, kita baru dosis. Ini seharusnya tak rinci lagi dengan paham, tapi itu apa ya? Oke, yang pertama yaitu kita akan pertama ada persiapan alat dulu. Persiapan alat kita cek dulu. Nah, kemudian ini kan pasien baru. Kita datang. Pertama adalah perkenalan. Selamat siang Pak, kenalkan nama saya perawat Khodri ya. Di sini saya akan melakukan tindakan pemberian magnesium sulfat atau MSI 4. Tujuannya di sini adalah merupakan ini untuk mencegah kejang atau untuk memberikan terapi cairan elektrik merupakan kekurangan magnesium atau istilahnya hipomagnesemia. Prosedurnya Bapak nanti akan saya tes, yaitu nanti akan saya tetap dalam dengkul Bapak ya. Kemudian nanti akan saya cek juga pernafasannya Bapak. Kemudian saya akan lihat juga
yaitu urinnya bapak atau kencingnya bapak, seperti itu. Bapak ada pertanyaan tidak? Tidak ada. Kalau tidak ada, bisakah mulai sekarang? Bisa. Sudah siap? Siap. Jaga privasi. Ingat ya, dan harus ada keamanan pasien, keamanan perawat, ketelitian, komunikasi terapeutik, apa lagi? Betul sih. Pas ya? Oke. Seperti itu. Bapak, saya permisi dulu yang mana ya Pak? Kuncinya pertama, satu, dekatkan alat. Ini alat harus dekat, tidak boleh menjauh. Kemudian permisi cuci tangan, jam semuanya dilepas. Setelah itu, ya kan, dekatkan alat dulu semuanya. Dekatkan alat seperti apa? Ini dibuka, kemudian dibuka. Ini didekatkan kelak pengalas. Masih mana? Kalau IM gampang ya, ini saya ajarkan kita aja ya. IM gampang, tinggal nyoblos. Jadi sini aja ya, anggap sini aja ya, jatuh enggak ya. Terus ini ya, jadi ya. Siap. Kemudian kita cuci tangan, kita itu pasang skru. Dan skrunya ini ada pertanyaan kemarin, itu steril atau bersih? Tangannya bersih saja. Kemudian kita cek, ya, kita cek yaitu syarat untuk diberikan pemberian Q4. Syaratnya yang pertama adalah respirasi, itu sudah ada ya. Tuh ya, harus berapa? Kemudian yang kedua, kita cek apa? Pernapasannya berapa? Nah, 16. Kita cek. Kemudian urinnya minimal berapa? 30 cc atau jamnya berapa minimal? Setelah itu kita buka pasien. Nanti kita ngobrol nanti dulu. Kita ke pasien pastikan. Jadi ternyata kita siapa? Ternyata pasiennya tadi. Kita pakai lagi. Pasiennya kalau dia itu pasien preeklamsi bisa mobilisasi, silahkan duduk aja. Langsung aja praktek langsung, cowok. Sini mas, biar apa? Biar ada kursi ya? Oke, yaudah duduk. Saya bentar. Ada kursi ya? Besok kursinya kayak tarik sini aja biar mas ini mas duduk aja mas ini tak kasih contoh aja ini duduk aja duduk sini duduk ini duduk enggak ya kakinya lurus. Oke, apa ya mas madep dari sini, mohon maaf ya. Oke, maaf ya tak tarik nggak apa sampai sini nggak apa. Oke, koordinat aja saya dikira pelecehan nanti. Kakinya taruh sini. Oke pak, ini maaf ya, sorry ya. Nah, kemudian kita bagian sini. Ini, bukan tulangnya tapi bagian tendon. Ini ya. Nanti jenengan bisa cek satu persatu. Seharusnya enak posisi gerak itu duduk, enak banget. Atau duduk tempat tidur ya. Ini lihat ya. Ini jangan pukul di situ ya. Pukulnya pakai ini, ya, jangan pakai ini, pakai ini ya. Maaf ya mas. Nah ini ya, lihat ya. Ya mungkin nggak maksimal tapi nanti kudunya gerak. Iya. Ini ya. Nah, kemudian sini, kayak sini mas. Nah, iya. Nah, ini lihat ya. Seperti itu ya, refleks berarti itu berarti positif. Coba.
Itu berarti normal besok kalau pasiennya jadi gitu. Mencoba nggak apa-apa. Saya coba apa coba. Terakhir mas terakhir. Balik sih jelek. Jadi intinya nggak harus di sini ya mas, nggak harus di tendon sini ya, artinya. Tendon. Itu berarti itu normal ya berarti ya. Makasih ya mas, maaf ya. Nangis. Kita sudah ketika itu sudah selanjutnya pasien harus dikasih tahu efek sampingnya terlebih dahulu. Efek sampingnya apa? Pak, dengan itu bisa disampaikan di awal biar nanti pasien tidak kaget. Pak ini apa? Nanti efek sampingnya pusing, panas di bagian kanan. Nanti bapak harus sabar ya pak. Sakit soalnya. Jadi itu aku ya oke ya. Sakit banget. Jadi sampingnya sakit banget, panas gitu aja ya. Nanti jangan lupa sambil duduk sini ya. Besok ke pasien duduk pakai ini ya, pakai ini ya, supers ya atau pakai ini ya. Bagian sini ya ingat ya. Sakit banget, jangan dengan ini. Sampaikan dulu ke sana, biar gak kaget. Setelah sudah, Bapak tadi sudah kita periksa, ternyata hasilnya tidak ada apa masalah pada refleks Bapak. Urin normal, ya. Untuk infus, pastikan bahwa infus ini mengalir. Nah, nanti yang paling membuat semakin sakit ketika kita masukkan pecah pembuluh darah di sini. Sakit panas ditambahin itu, maka dari itu kenapa kita harus pelan-pelan 5 sampai 10 menit dalam pemberian 20 menit. Ini prosesnya jenengan boleh belajar beraneka dosis. Ini saya memberikan contoh ya pada kasus ini ya. Soalnya saya mencontohkan, saya ngajari dosis sitok-sitok, kita prakteknya nanti habis waktunya. Jadi ini kita ambil dulu yaitu spatnya mana? Spatnya mana Pak? Ini taruh mana? Buka baru ya? Kalau MGSO 4 itu magnesium sulfat ini yang berapa persen? 40 ya. Kita ambil yang 40% ya. Kalau 40% dosis awal seperti ini harus dikencengin dulu karena akan ya. Lihat mas, capek lah mas? Enggak, Pak. Capek ngomong ya mas? Iya, siap, Pak. Oke, seperti ini kita Kalau cowok kan buat makhluk, cewek kan kasihan ya. Ingat, ini ketika jenengan seperti ini seharusnya ya, dan contoh katakan harus lepas semua. Seharusnya nyoblos ini jarumnya itu harus ganti, paham ya? Seharusnya, ya. Ini ganti dulu. Iya. Kemudian kita ambil. Kalau SOP-nya memang kita itu harus mengambil aquabides terlebih dahulu. Tujuannya supaya nggak tercampur ke dalam nggak tercampur ke dalam ini loh. Ngambil ini, tusuk ini kan nanti itunya masuk di sini. Seperti itu. Tapi karena dalam SOP sama dalam beberapa literatur itu MGS 4 ya sudah saya mengikuti ya. Ini. Wah, mana ini? Bisa ambil aja ya, mana ya. Oke, seperti ini. Kita ambil dulu ya, contoh aja ya, kita boleh kita ambil. Nah, ini kita ambil kurang lebihnya yaitu 10 ya, kita ambil terus 10. Nanti jangan aja nanti biar manis aja. Nanti nggak usah MGS 4 aja, nanti diisi aquabides aja biar bisa dipakai berkali-kali tempatnya ya. Sudah ya, kemudian kita ambil ini,
kita buka kupras, set, sudah, set, sekali usap. Ini 10 kan? 10, ambil 10, berarti totalnya berapa? 20. Nah, yang dimaksud 5 sampai 10 menit ini, jadi ini ketika dimasukkan di sini seperti ini pelan-pelan. Kemudian ini harus diklaim atau tidak? Karena ini obatnya ini MGS 4, nanti jenengan ada literatur nggak usah diklaim, benar bisa diklaim. Soalnya supaya nanti obatnya ini nanti tidak mengiritasi kita otak, ya, supaya bisa nanti terguyur seperti tidak kesakitan, ya. Itu kalau nanti jenengan diajarkan diklaim, ya monggo, tapi kasihan pasiennya. Kenapa kok? Kalau seharusnya kan diklaim, ya. Tapi karena MGS 4 berbeda. Wah, ini luar biasa mas, ngeri mas. Jujur ya, maaf ya, saya sampai bilang tadi karena saya mempraktekkan kayak gini. Saya pernah kerja di IGD kemudian di kamar operasi melakukan seperti ini, mohon maaf ya, bukannya sombong, berarti 100 kali, dan saya melihat sendiri pasien itu kesakitan. Kita memang boleh punya prinsipnya gimana supaya kita itu tidak takut. Contoh, mohon maaf ya Mbak Ayu Vika ya, contoh kami jalan gini. Ini tak suntik, mohon maaf ya. Gini. Mau tak suntik ini, IV-nya Mbak Ayu Vika. Tapi saya takut. Caranya dia prinsipnya supaya nggak takut. Saya sih disuntik Mbak Ayu, disuntik orang aku, saya cuma dia. Seperti itu prinsipnya supaya kita tegar. Tapi kalau hal seperti ini kita mesti ada rasa kemanusiaannya, karena saya tahu sendiri rasanya itu sakit banget. Nah, maka itu kita harus hati-hati ya caranya. Prinsip itu jangan kita bawa karena ini wis beda ranah. Caranya supaya pasien itu bisa merasakan gangguan rasa aman dan nyaman itu maksimal, sakitannya itu bisa minimal seperti itu. Maka itu tolong nanti jenengan di sini ini sambil dilus-lus, masukkan ini dilus-lus ini ya, seperti ini ya. Caranya ini, soalnya sakit juga boleh gini, maaf ya, boleh. Pertama ini dia bisa pecah, pasiennya langsung kesakitan. Gak boleh bunyi ya, gak boleh. Aku mesti ya, seperti itu. Oke, ini sudah disiapkan kan tadi? Kita tinggalkan dulu ini. Kita ambil ya ini. Waduh, 10 ya. Oke, baca ini ya. Oh, sebelah sana. Terus kita ambil satu lagi apa? Tadi ambil apa? Ini kan sudah ambil 20. Terus ambil satu lagi sebanyak gluko. Kita siapkan sebentar karena ada. Oke, apa ya? Berapa dosisnya? Nah, terus dari dosisnya berapa? Masa lupa tadi dosisnya? SOP-nya bisa kita dia kami baca ini kita lupa. Atau glukot apa? Itu jenengan melakukan, Anda melakukan itu tujuannya untuk apa? Pemberian itu. Tanda-tanda ini. Oh, terus kalau apa? Satu lagi. Tadi jelaskan apa? Mencegah apa? Nah, sama S Y O C shock itu ya. Oh ya, oke. Berapa natriumnya? 10. Bukan ini ya, ini MGS. Nanti kita untuk persiapan. Sudah, kita ke pasien. Pastikan aliran lancar. Ini 20 TPM. Ya. Ambil, dekatkan alat, sini ya. Karena dibaca ini di dalam. Masuk dalam. Yang pertama kita akan seharusnya seperti ini, makanya triway udah tahu triway. Oh. Jadi seperti ini seharusnya memakainya triway. Tapi kalau seperti ini boleh nggak? Boleh. Ya. Tapi kalau dalam SOP itu adalah memakai triway. Ya, kita ambil dulu ya. Ini
Bapak, ini saya akan memberikan suntikan G. Bapak nanti tarik nafas lewat hidung. Oke. Lewat mulut. Itu terus G Bapak. G, udah paham G? Ampun kaku G. Ini nggak usah diklaim. Masukkan. Bocor apa enggak ya? Enggak ya? Jangan deh. Soalnya ini ya masih begitu saya nanti. Soalnya dulu itu ganti siapa? Tak pakai, tak tubus bocor. Ya. Oke, seperti ini ya. Nah, udah, ini lihat. Ini 20 seharusnya itu. Seperti ini. Ambil. Selesai. Ini ya. Sampai berapa? 5 sampai 10 menit. Nah, iya. Kemudian 15 harusnya 5 sampai 10 menit. Apa ada yang detik? Ada detik kan? 10 detik asin. Harusnya 5 sampai 10 menit. Kemudian sudah ya sambil ngomong jadi tidak panas. Kemudian otsu ini RL satu pelabot sekitar 500 ya Pak. Ya. Ini kita di rumah sakit seperti ini, seret betul nih. Tapi kalau dalam teori itu harus seperti ini teori. Seperti ya, setelah itu seperti ini. Kan dulu. Maaf ya, ikut ya Pak. Terus ini. Nah, ini loh. Kenapa kok saya takut nyoblos mesti kayak gini? Nah, ini loh. Seperti ini. Kasihan yang praktek nanti di sini. Di dalam waktu 6 jam. Teori itu 6 sampai 8. Pakemnya itu 6 jam. 20 ppm. Ini ya. Jadi saran saya di rumah sakit jangan ikut rawat terus di sini. Soalnya nyepratnya gini, ini kisahnya mahasiswa. Saya juga waktu kerja pernah ngalami berkali-kali ketika saya masih ketika masih junior. Seperti ini tahu Mas Bar. Perawat. Ini kisah nyata terjadi. Saya waktu masih junior dulu, ketika masih di Bangsal, seperti ini kejadian. Dan teori itu benar, memang terus dari sini. Kalau dari rawat rumah sakit di sini. Yo, saran saya sih ditiru yang pas. Gitu ya. Ini jenengan di rumah sakit ada siapa mana? Bawah ya. Rawat bawah. 100% semua. Bukan berarti itu. Rumah sakitnya perlu dikasih berarti mengerjakan sesuai SOP. Kemudian satu lagi saya mau tanya, kalau seandainya pasiennya itu nanti kesakitan tidak tahan, apa yang harus dilakukan? Mas gak kuat, mas gak kuat. Ya, terus 20 menit ini seperti ini. Karena kalau itu tidak dilakukan, sini nanti sama kita nyari kehilangan bukan dulu supaya seperti itu dengan mengevaluasi kita alat ya. Ini kasusnya itu ya, nanti saya jelaskan kasus yang lain ya. Di sini nanti jenengan sudah cek di bawah sudah dijelaskan dulu apa obat diberikan ketika apa saja dan ditulis di sini ya. Iya betul. Ini kalau nulis di sini saja. Obat diberikan ketika apa? Bebas. Oke. Oke, tambahkan aja
obat dihentikan ketika nanti terdapat, walaupun maintenance kayak gini ya jangan harus memantau, itu belum ada tulis ya, saya lupa itu ya, soalnya nggak tak terperinci kalau di SOP itu sendiri aja. Obat ini akan dihentikan ketika maintenance itu didapatkan, wah pasiennya ternyata apa mengalami itu distres pernafasan. Yang kedua pasiennya apa itu apa namanya refleks patinanya refleksnya tidak ada, dia wah kok urinnya dia apa sedikit sekali, padahal kan tadi cairannya kalau kita hitung balon cairan kan seharusnya dia itu positif, kenapa bisa negatif? Nah itu harus dilihat, kalau terjadi itu berarti dia harus dihentikan. Nah, seperti itu. Itu ya preeklamsia, takeklamsia. Sebenarnya kasusnya banyak, ini saya hanya besar yang sering dijumpai di rumah sakit. Preeklamsia, eklamsia sama itu magnesiumnya. Preeklamsia ini tidak ada gejala, belum tidak. Kalau ini sudah ada gejala. Ini kadar magnesiumnya itu rendah. Ini kan protein urinnya positif, ya, proteinnya positif. Kalau ini dia kadar magnesiumnya. Proteinnya terjadi enggak? Yang terjadi adalah kadar magnesium yang rendah. Kadar magnesium yang rendah itu tanda gejalanya seperti kesemutan, kemudian apa? Nyeri otot, kram, kemudian terus bisa shock. Ya, kemudian itu sudah selesai, matikan alat dengan pastikan pasien itu dia masih sadar, jangan sampai pasien itu shock nggak sadar, mesti pastikan itu atau cek monitor. Kalau nggak ada, dengan lakukan secara manual. Pernapasannya bagaimana? Itu, itu. Terjadi apa belum? Gimana? Belum. Iya, kulit. Ya. Tadi itu kenapa harus di ICU untuk melihat dari monitor. Kalau dapat sebentar enak, tinggal melihat ya, enak ya. Kalau sudah lepas tangan, evaluasi subjektif. Bagaimana Pak, nyari atau tidak, ditanya bagaimana yang nyari, sekarang bagaimana, apakah ada terima ini, objektif dilihat, obat sudah masuk semuanya, ya kan? Kemudian objektif rencana dan lanjutnya habis ini apa? Itu ya. Nah, setelah rencana tidak lanjut, kemudian apa setelah rencana tidak lanjut? Dokumentasi. Dokumentasi apa lagi? Kita kan sudah pastikan keamanan pasien, keamanan perawat, komunikasi terapeutik, ya. Pokoknya ngomong dan terus seperti itu. Itu ya, catatannya. Sudah, oke. Kalau nggak ada kita praktek ya. Jadi silakan. Maju. Berapa? Tanda-tanda intoksikasi itu Racunan. Tanda-tanda intoksikasi keracunan itu salah satunya terjadi stres pernafasan. Stres pernafasan itu adalah pernafasannya dia itu tidak normal dilihat dari irama. Itu gitu. Kan jadi tak jelasin aritmia toh. Jadi gitu. Kemudian didapatkan pasiennya itu bradikardi. Bradikardi itu heart rate nadi itu di bawah normal. Kalau taki itu otomatis di atas. Kalau bradi di bawah, taki di atas. Takikardi itu berapa? HR-nya minimal. Kalau berarti di bawah 60. Tindakan itu kemudian birunya itu kebiruan itu bisa terjadi karena apa? Kekurangan suplai O2. Itu yang pertama. Yang kedua bisa terjadi karena salah satunya tadi efek dari ini apa? Magnesium sulfat. Contohnya seperti ini. Ketika di kamar operasi besok di kamar operasi dokter spesialis anestesi dia mesti sudah menyiapkan yaitu adrenalin. Adrenalin tahu kan tujuannya apa? Ketika di anestesi bius ternyata semakin drop, maka ini harus siap dulu. Ini harus siap. Contohnya Mas Miftahudin yang mana? Miftahudin dengan pawang ulo king cobra. Jenengan harus punya ini dulu, harus bawa punya anti bisanya sebelum jenengan itu merawat king cobra. Ya toh? Atraksi misalnya.
penawarnya, berarti seperti itu. SOP-nya kayak gitu harus. Kalau ini nggak ada, dokumentasi nggak ada, tak boleh dilakukan. Karena tadi untuk mengantisipasi, SOP-nya dokter spesialis anestesi juga harus ada adrenalin. Tiba-tiba ada tempo yang sudah diajarkan kan, jadi kemudian drop. Pakai apa kita? Untuk mendoakan toh, ya kan? Seperti itu orang makanya. Jadi sebenarnya gini, poinnya yang tak ajarkan tadi gampang mas. Jangan pikir ojo terlalu abot, ojo terlalu dosisnya kok. Hitungannya caranya iki. Pakemnya tadi. Ketika pasien reaksi tandanya gimana sih? Reaksi hipomagnesemia tandanya gimana sih? Biasanya nanti kalau di IGD datang bisa udah kejam. Di IGD. Tapi kalau nanti di kamar operasi, biasanya dia nanti masih preeklampsi. Kalau nanti di ICU, kebanyakan kasusnya adalah hipomagnesemia. Tempatnya seperti ini. Kalau di IGD biasanya langsung udah kejam. Jadi ada posisi tadi dia preeklampsi. Kalau di kamar operasi biasanya dia preeklampsi. Kalau di di ICU biasanya hipomagnesemia kayak gitu. Orang mungkin sudah dia datang kejam, tiba-tiba dia tempatnya di rumah mungkin sih diatasi dulu. Di ICU sebelum dia kejam terus dikasih itu terapinya. Itu ya, tenang, gampang kok ini. Cara metodenya seperti itu. Oke, kita siapkan dulu yuk. Satu orang siapa? Oke.